today we are going to learn about the preposition. Apa sih preposisi itu? Nggak perlu cari tahu. Istilah preposisi itu kayak in, on, at. Pernah dengar kayak gitu? Saya di rumah saja. Bahasa Inggrisnya apa? Saya di rumah. Saya lagi di rumah. I'm home. I'm stay home. I am stay titik-titik home. Harus ada prepositionnya. At home. I am staying at home. I am at home. Gitu aja udah boleh. Ya, jadi preposisi digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Dengan kata lain, preposisi ini adalah kata bantu. Paham? Paham. Apa aja, Bu? Banyak. Ada about, above, according to, menurut, cross, after, against, ahead of. Kita bahas satu persatu. Jadi dalam bahasa Inggris, preposisi itu ada banyak. Ada yang simple, ada yang compound, ada yang phrase, keterangan waktu, tempat, arah, agent. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, we have a simple preposition. Jadi preposisi yang paling gampang. Ada at, ada by. At itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Di. By. Oleh. Oleh. For. Untuk. From. Dari. Gampang ya. In. Masuk. Di dalam. Di juga. Intinya di juga. Of. Mati. No. That's double F. Turn off. Kalau ini off biasa. Dari gitu Bu ya. Dari. It's gonna be out of the box. Keluar dari kotak. Atau kalau itu idiom ya. Jadi kayak peribahasa yang intinya nggak biasa. Out of the box. Itu beda loh. Hati-hati loh. Off sama off. Penyebutannya, pronunciation-nya sama. Tulisannya tapi beda. Itu punya double. Oke, yuk langsung coba. The paper is on my desk. Kertasnya ada di titik meja saya. On di sini artinya apa? Di atas. Di atas. Sekarang saya mau tanya, apa beda on dan above? Dek, turunin. Kalau on nempel Bu, above nggak nempel. Yes. Saya nggak punya apa ya. Oke, jadi on dan above itu artinya sama-sama di atas. Cuman bedanya adalah on nempel dengan bendanya. Nempel dengan bendanya. Tapi kalau above, dia nggak nempel. Di atasnya tapi nggak nempel. Menggantung. Bisa menggantung. Contoh, kamu di kamarmu ada lampu. Jadi lampunya tuh posisi di atasnya tempat tidur misalnya. The lamp is above the bed. Nah, jadi makanya above. Tapi ketika ada bolpen di atas kasurmu, the pen is on the bed. Nah, itu bedanya. Tapi dalam on dan above artinya sama-sama di atas. Oke? So, next we have Rita was not at home yesterday. What does it mean in Indonesia? Tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah. Iya, Rita tidak ada di rumah kemarin. Next. There are kites in the sky. Ada layang-layang di langit. Loh, Bu. Di langit kan posisinya di atas langit. Di atas tadi katanya kalau nggak on ya above. Kok ini pakai in? In kan artinya di dalam. Nah, inilah perbedaan different culture antara kita sama sana. Kalau kita menyebutnya, ini kan layangan di atas langit. Logikanya layangan di atasnya langit apa di bawahnya langit?
Di bawahnya, Bu. Atas, Bu. Nah kan, berarti yang salah orang luar apa kita orang Indonesia? Orang luar, Bu. Oh, orang luar ya salah ya. Oke. Iya. Pokoknya kita selalu bener deh. Gitu ya. Jadi kalau tentang layangan di atas langit itu masuk kategori dia pakai in. Kenapa kayak gitu? Emang kayak gitu. Tuh, sama kayak seperti yang saya bilang kemarin. Di kita perbedaan budaya lagi. Di kita kalau kita mau ke dokter, kamu kelihatan pucet deh, kamu pergi ke dokter lah kan? Pergi ke dokter. Kalau kamu bahasa Indonesia kan go to. Padahal orang sana itu kalau nyuruh pergi ke dokter itu dia pakai see to the doctor. Ya. Loh Bu, ngapain ngelihat dokter? Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita pakai istilah pergi ke dokter sana, tapi kalau di sana istilahnya pakai see ke dokter. Saya sambil jagain bocil ini. Oke, next. They were sitting by the tree. Ada yang tahu nggak ini bahasa Indonesianya apa? Tadi katanya by itu artinya oleh. Mereka duduk-duduk di bawah pohon, Bu. Iya. Mereka sedang duduk di bawah pohon atau di sekitar area dekat pohon tersebut. Kenapa nggak pakai under, Bu? Boleh juga. Ya. Ada yang tahu nggak how do you spell under? Gimana tulisannya under? Under. Tulisannya? Under, Bu. UNDER. UNDER. Oh yes. Under. That's great. Okay. Next, ada compound preposition. Ada about, above, along, amidst, before, behind. These trees. Coba ini dibaca. Siapa yang mau baca? These Saya, Bu. trees. Saya, Bu. Yeah. Baca ya, Bu. Selikin. These Iya, trees coba. are lined up along the road. Lined up. Line. Kalau ada konsonan ketemu vokal harus digabung Line, bacanya. ngono, Bu ya. Oh. Oke, Bu. Diulang lagi, tak, Bu. Boleh, biar lebih fasih bahasa Inggrisnya. These trees are lined up along the road. Artinya? Apa artinya? These trees, pohon-pohon ini lined up, berjejer along sepanjang jalan. Ya, paham? Paham, Bu. Okay. This article is about the computer. Artikel ini about apa about? Tentang. Sekarang coba di kolom komen bikin kalimat menggunakan about in English. We talked about you yesterday. Boleh. Lisa is talking about eating. Maksudnya ngomongin makanan. Ya talking about food dong. Ya, pakai kata-kata makanan. Kalau eating itu kata kerjanya, beda. I think about love. Aku memikirkan cinta. Next, yang lain. Nah, coba. Christian, sebelum verb ing harus ada to be. Everything about overthinking. Ini bahasa Indonesianya gimana Dwi Santoso ini maksudnya? Semuanya tentang berlebihan. Oh, bilang aja langsung it's overthinking. Bukan everything about bullet nanti jadinya.
Mengindonesiakan Inggris. Salah. Menginggriskan ini. Oke, next. The work was done according to her instruction. Coba dibaca. Saya, Bu. Boleh? The work was done according Done. The work was done according to her instructions. Bahasa Indonesianya. According to, ada yang tahu nggak? Berdasarkan atau sesuai. Pekerjaannya selesai sesuai instruksinya. Ya. Next, berikutnya. Saya lagi, Bu. Nggak, yang lain. Saya, Bu. Gantian, Rifai, ayo. Yang bawahnya itu, Bu ya. Kumar. J, Mas, J. Kumar was arrested along with his friend. Oke, Kumar was arrested along with his friends. Bahasa Indonesianya? Nggak tahu, Bu. Kumar ditangkap bersama teman-temannya. Kumar ditangkap atau ditahan, maksudnya arrest itu ditangkap Bersama penjara ya. teman-temannya. Along with, bersama dengan teman-temannya. Loh Bu, along di atas tadi artinya sepanjang. Kok yang bawah artinya bersamaan? Nah, kan ada with-nya. Ya, bersamaan sama teman-temannya. With bukannya putih, Bu ya? Itu white. Oh, Itu white. maaf, Bu. Nggak apa-apa, saya sabar orangnya. Oh, alhamdulillah. Bahasa Inggrisnya sabar tuh apa, Bu? Be patient. Be patient. Saya tuliskan. I am be patient. Asik. I am a patient Itu boy. Bollywood loh, be patient Basu. Apa itu Oh, maksudnya? Apa itu? Bipasa Basu. Oh, bipate, oh, bipasien. Patient, patient, patient. Passion ya, Bu. Fashion. Beda ya sama fashion, Bu ya? Pasien, sama tulisannya. Oh, yang itu loh, Bu, yang FASHION itu loh, Bu. Passion itu. Passion. Nah, itu, Bu. Nggak Beda. beda, Mas. Tulisannya beda. Tapi cara bacanya kok sama, Bu? Patient, fashion. Beda P dan F. Passion itu bukannya orang sakit ya, Bu? Pasien tuh, Mas. Itu Iya, pasien. pasien, Mas. Benar, Pasien. sama. Sama dengan istilah orang sakit. Sama. Oh. Oh. Ya, dalam bahasa Inggris itu banyak yang sama-sama. Sekarang ngomongin tentang waktu. Ini yang sering dipakai ketika kalian ngobrol bahasa Inggris. Cuman kalian nggak ngeh. Add, jadi add, on, in. Ini artinya kan sama-sama dia. Kalau orang yang nggak tahu, ini artinya sama-sama di. Bedanya adalah add digunakan untuk waktu. Jam 5, jam 7. Jadi sudah jelas keterangan waktunya. Misalnya, I will come home at 6. Saya akan pulang jam 6. Nah, jadi kalau sudah waktunya spesifik, itu pakai at, Rek. Jangan pakai on, jangan pakai in. Salah. Diinget-inget. Ujian keluar. Kemudian, on. On ini digunakan untuk hari dan tanggal. On Saturday, on Sunday, on Wednesday, on April 17. Nah, kayak gitu. In ini kalau pakai suatu tempat, dia artinya memang di dalam. Tapi kalau untuk keterangan waktu, di aja. For longer periods of time. Jadi untuk keterangan waktu yang lebih lama, tapi nggak spesifik. Jadi di bulan apa? In January lah. Jadi untuk bulan, month, itu pakai in. In August, in December, in 2020. Nah, gitu loh. Ya. Kemudian for. For ini artinya untuk dan juga selama. Dalam preposition, for memiliki arti selama. Jadi dia bermaksud sebagai durasi. Duration, durasi. For an hour.
I am waiting for you for an hour. Aku sudah menunggu kamu selama sejam. Lah, jadi durasinya berapa waktu? Selama 1 jam. Tuh. Oke. Next. The shop closes at midnight. Tokonya tutup pada tengah malam. Pakai at. Karena midnight ini kan menunjukkan waktu ya, meskipun dia nggak spesifik jam berapa menyebutkan jamnya di angka, tapi midnight itu kan berarti tengah malam, menunjukkan waktu. Tuh, jadi pakainya at. Next, silakan dibaca yang bawah, yang nomor 2. Saya lagi, Yang Bu. I want to work itu Bu. Siapa dulu ini? Siapa? Saya Bu. Rifai lagi. Monggo, Oh, monggo. yes. I want to work I along. want. I want to work along a tropical beach at sunset. At Sunset. sunset. Ulangi Bu nggih. I want to work along a tropical beach at sunset. Sunset. Sunset ya. Apa lagi? Ayo, jangan digugur Mas. Lanjut. What does it mean in bahasa Indonesia? Translate it. Saya Saya pergi berjalan di tropis. Sampai ada terbenam. Nova putus-putus suaranya. Saya pengen saya pergi berjalan sepanjang pantai tapi saat matahari terbenam. Sunset, matahari terbenam, pada atau saat atau ketika matahari terbenam. Kalau matahari terbit bahasa Inggrisnya apa ya? sunrise Bu. Gimana tulisannya sunrise? SUNRIE. Nggak tahu Bu. SUNRISE. Ya, betul. Adi Sucipto. Sunrise, matahari terbit. Kalau matahari tenggelam, sunset. Turunin. Kalau sanglet itu apa, Bu? Sabun mandi Mas, sabun mandi. Oh, kamu mandi pakai sanglet. Aromaterapi. Tidak keset tanpa minyak. Kalau sunlight-nya tulisannya antara sun sama light digabung, itu adalah merek Pembersih piring. merek ya cuci piring. Tapi kalau dipisah antara sun sama light, itu artinya jadinya cahaya matahari. Oh. Kan sun kan matahari, light itu lampu atau cahaya. Berarti dia sunlight, cahaya matahari. Oh. Oke, oke. Oke, next. Saya Bu, coba Bu. Adi, Adi, Bu. yuk. Oke. In England, it often snow in December. What does it mean in bahasa Indonesia? Di Inggris sering turun hujan, sering turun salju di bulan Desember. Pinter. Pinter. Ya, boleh pulang. Ah, Makasih Bu. Next. salin. Sekarang tentang keterangan place, tempat ya. Sama, bisa juga pakai add on in. Artinya apa Bu? Sama-sama di. Add digunakan untuk spesifik tempat. Jadi tempat yang sudah jelas tempatnya. At the library, di perpustakaan. At the kitchen, di dapur. At home, di rumah. At office, where are you? Kamu di mana? I am at office. Saya lagi di kantor. Saya lagi di pabrik. I'm at the company. Saya lagi di toko. I am at the shop. Ya, pakai at. Kemudian kalau on, referring to area or surface. Jadi on ini digunakan untuk suatu area yang ada permukaannya. Contoh, on the wall. Dinding kan ada permukaannya ya. Tuh, kemudian in. In ini suatu tempat dengan boundary yang ada sekat-sekatnya. In a room. Jadi boleh nggak Bu saya bilang in the library, in the kitchen? Boleh, karena ada sekatnya. Ya. Oke, next. Above. Nah, ini yang tadi dibahas. Beda on sama above. Mungkin kalau untuk benda, untuk kata tempat memang artinya sama-sama di atas, tapi above ini nggak nempel.
Stars are above the sky. Bintang ada di atasnya langit. Siapa yang masih bilang bintang di bawahnya langit? Belajar astronomi lagi. Ayo, dibaca. Saya, Bu. Ya wis. Our Yang house. lain, sebentar. Yang lain nggak aktif, nilainya tak kasih ke Muhammad Solikin semua. Loh. Tuh, saya nggak dapat Amin. nilai tuh, Saya, Bu. Bu. Saya, Bu. Ayo, Saya, Gon, Bu. ayo, Gon. Saya, Bu. Monggo, tak kasihkan ke yang lain. Saya dikasih nilai belum, Bu. Ya, Kasih seprapat. dong, Mas Rifa. Lu kok seperempat, Bu, tambah meleh nonton, Bu. Kayak gula Ayo. seperapat. Ayo, siapa ini? Saya, Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Christian belum deh. Bar Mas Rifai. Yang mana, Bu? Ini loh. Our house is at itu loh, Mas. Our house is at the end of the street. Yes, coba baca cepet. Our house is at the end of the street. The end. The end. Heeh. Jadi kalau kamu nonton film sama pasangan, jangan malu-maluin. Lo wis the end. Bukan the end. The end. The end. Iya, dibaca the end. The end. The end. Ya, jangan dibaca the end. Hati-hati. Nonton bioskop, walah wis the end. The end. The Kita end. lanjut. Our house is at the end of the street. Rumah kita ada di Ujung jalan. ujung jalan. Ujung jalan, Bu. The end of the street. Oke, yuk. Berikutnya. Saya, Bu. In Oke. an Santoso, office. Bu. Dwi Santoso. Langsung Oke. rebutan, Bu, setelah mau dapat nilai, Bu. Do you work in office? Do you work? Work. Work. I am working in the library. Misalnya saya sedang bekerja di perpustakaan. Working. Working. Oh, bacanya work in, Bu. Working. Working. Work dibaca Work. Oh, work. 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 I work out. Kalau warek, Work. Bu. Kenyang kalau war. Ya bahasa Inggrisnya warek kan working, work raja kenyang. Oh. Jadi kalau misalnya kamu udah kenyang, ditawarin, kamu sudah kenyang, sudah makan kenyang, terus kamu ditawarin sama orang, kamu nolaknya gimana? Sorry, I'm full. I'm full. I'm penuh gitu, Bu. Yang full apanya, Bu? Perutnya, Ya masa I'm full gitu doang, Bu? iya. Jawabnya. Iya, Bu. Enggak. Enggak, perut saya penuh gitu. I'm full, Mas Ngapain Rifai. buang-buang kata-kata? I'm full, saya kenyang. Ya, siapa Kalau tahu. istilah kenyang, sama kayak Indonesia, perut saya kenyang sama saya kenyang, kan sama aja. Lebih Oh, simpelan gitu. yang kenyang. Ingat, bahasa Inggris nggak suka bertele-tele. Tapi Ya. suka bohong, Bu. I'm full. Don't Oke? care. Do you work in an office? Apakah kamu bekerja di sebuah kantor? Next, sekarang direction, arah. Towards ke depan, into ke dalam, up ke atas, across melintasi, around mengelilingi. Ya, towards the building. Maju ke depan gedung atau berjalan lurus ke gedung, maju ke gedung. Next, he swam across the river. Dia berenang Nyeberangi sungai. menyeberangi sungai. You should not go into the castle. Kamu tidak seharusnya go into. Pergi ke istana. Still. Oh, kastel istana tuh, Bu. Castle, bacanya castle. Masuk. Kamu seharusnya tidak pergi masuk ke dalam kastel.
pinter. Tambah nilai, Bu. Go artinya pergi. Into ke dalam. Kalau pergi ke dalam berarti Into. masuk. Masuk. Go into. Bu, masuk bukannya enter. Podo ae. Lanjut. The store is right up the road. Tokonya titik-titik jalan. Loh, Bu, Ada di ujung. tadi katanya di atas, Bu. Masa di atas jalan? Gimana Tokonya di samping kiri jalan, Bu. Di ujung jalan. Kata kiri. Enggak ada, Bu ya. Rek itu apa, Bu? Kanan, Bu ya? Pokoknya itu di tengah jalan. Right kanan, left kiri. Toko di samping kanan jalan. Bukan, Bu? Enggak, sebenarnya enggak ada hubungannya kanan kiri. Right up kalau digabung ini artinya satu. Dia di pinggir jalan, masa tokonya di tengah jalan? Iya, tapi kan di samping kanan jalan, kiri jalan kan beda, Bu. Enggak. The store is the right side of the road. Angel malah. Toko di samping jalan gitu, Bu, berarti. Pokoknya di tepi jalan. Pinggir jalan. Bukan sampai. Jalan. Ya. Samping jalan ketabrak. Ya, Mas. Ya, Mas. Betul. Sekarang by. By itu artinya oleh, beda loh ya dengan by yang selamat tinggal, tulisannya beda. Kalau ini by. Kalau ini ya sama sih, by juga. Tapi beda arti. By artinya oleh. Oleh ini dilakukan oleh seseorang atau agen, agent. Bagaimana caranya selesai gitu. Manufactured by mesin. Jadi perusahaan itu produksinya dikerjakan oleh mesin. Traveled by car. I traveled by car. Aku jalan-jalan atau aku bepergian naik mobil. Nah, jadi by ini bisa berarti oleh atau bisa melakukan suatu kerjaan yang sudah, yang intinya yang membantu lah, yang membantu melakukan suatu pekerjaan. Next, he is respected by everyone. Dia Dihormati oleh semua orang. Iya, dia dihormati oleh semua orang. Respected, dihormati oleh setiap orang. Turunin. Okay. She is playing with her brother. Dia perempuan sedang bermain. Itu sedang bermain dengan saudara. saudara lelakinya. The letter was written by him. Surat itu sudah dibaca olehnya. Written. Surat Ditulis. Surat itu ditulis olehnya. Ditulis oleh. Laki-laki ya, Bu. Him itu, Bu. Yes.